Nasihat terakhir Zubair bin Al-Awwam kepada putranya. Wasiat sang mujahid di hari tergelap. Konteks sejarah, Perang Jamal, 36H-656M. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, sahabat agung, pembela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan pejuang sejati pada masa akhir hidupnya, terlibat dalam Perang Jamal, yaitu perang saudara pertama dalam sejarah Islam antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan pasukan Aisyah radhiyallahu anhu, Talha radhiyallahu anhu, dan Zubair radhiyallahu anhu. Meski awalnya berada di pihak yang berbeda dengan Ali, Zubair tidak berniat memerangi saudaranya sesama muslim. Penyebab mundurnya Zubair dari perang, dalam riwayat Sahih disebutkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Zubair di tengah ketegangan, "Wahai Zubair, apakah engkau ingat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadamu, wahai Zubair, sungguh engkau akan memerangi Ali dalam keadaan engkau zalim padanya?" Hadis riwayat Bukhari nomor 3120. Zubair menangis mendengar sabda yang ia lupakan itu. "Demi Allah, aku tidak ingat hadis itu hingga engkau mengingatkanku, dan sekarang aku akan kembali, tidak ikut berperang." Ia pun meninggalkan medan perang, memilih tidak memerangi Ali. Wasiat menyentuh. Kepada putranya, Abdullah bin Zubair, saat hendak kembali, ia memanggil putranya, Abdullah bin Zubair, dan memberikan wasiat terakhir yang sangat menyentuh hati. Teks wasiat Zubair diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor 3129. "Wahai anakku, sungguh orang yang paling merugi pada hari kiamat adalah orang yang menggadaikan agamanya demi dunia orang lain. Wahai anakku, sungguhnya aku tidak meninggalkan harta kecuali sebagian tanah. Dan utangku sangat banyak. Jika engkau tidak mampu membayarnya, mintalah pertolongan kepada Tuhanku, maka lunasilah utangku." Zubair lalu menyebutkan nama-nama orang yang menjadi piutangnya satu persatu, dan mengingatkan anaknya agar tidak mengambil apapun dari warisan sampai semua utang lunas. Beban utang Zubair miliaran rupiah. Menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Sa'ad, utang Zubair mencapai 2.200.000 dirham, jumlah yang sangat besar pada zaman itu. Bahkan Abdullah bin Zubair mengatakan, "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melunasi utang sebesar itu." Tapi sang ayah berkata, "Wahai anakku, jika engkau bingung, mintalah tolong kepada Tuhanku. Dia Maha membantu." Hadis riwayat Bukhari. Kunci dari Zubair, ia tidak mengambil satu dirham pun dari Baitul Mal, dan hartanya diperoleh dari jual beli amanah dan investasi halal. Kematian tragis, dibunuh. Setelah mundur dari medan, saat dalam perjalanan pulang, Zubair berhenti untuk sholat di sebuah lembah. Disitulah datang seorang laki-laki bernama Ibnu Jurmudh, yang menikamnya dari belakang secara licik. Ia lalu membawa pedang Zubair dan kepalanya ke Ali, berharap mendapatkan pujian atau imbalan. Namun Ali menangis dan berkata, "Sampaikan kabar kepada si pembunuh Zubair, bahwa ia akan masuk neraka." Syiar Alam An-Nubala Adz-Dzahabi. Ali juga berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar kepada pembunuh anak Sofiyah, Zubair, bahwa ia di neraka." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3702 Hasan Sahih. Akhir yang indah. Semua utangnya lunas. Putranya, Abdullah bin Zubair, mengelola harta warisan Zubair yang tersebar di Ghobah, dekat Madinah, Basrah, Mesir, Kufah, dan dengan izin Allah, semua utang lunas. Bahkan sisa harta masih banyak. Abdullah berkata, "Setiap kali aku mengalami kesulitan dalam melunasi, aku ingat pesan ayahku, mintalah kepada Tuhanku. Dan setiap kali aku berdoa, datang jalan keluar." Sumber internal, Sahih Bukhari, hadis nomor 3129, 3120, Musnad Ahmad, Syiar Alam An-Nubala, Adz-Dzahabi, Al-Bidayah wa Agharul Samul Al-Nihayah, Ibnu Katsir, Tabaqat Ibnu Sa'ad. Referensi eksternal: Abdul Wahid Hamid, Companions of the Prophet, Tariq Ramadan, In the Footsteps of the Prophet, Wilfred Madelung, The Succession to Muhammad, Martin Lings Muhammad, His Life, based on the earliest sources. Penutup, jejak seorang ayah, seorang pejuang, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu wafat dalam kondisi bersih hati dan niat, bukan karena ambisi kekuasaan. Wasiat terakhirnya adalah warisan spiritual, iman, kejujuran, tanggung jawab, dan keyakinan kepada pertolongan Allah.